Ya, halo teman-teman semua. Gua sekarang lagi ada di Sport Club Kota Wisata Cibubur, tempat latihan gua tenis meja. Nah, tapi kali ini latihan gua agak berbeda nih. Sekarang gua kedatangan tamu istimewa, dia legend dari dunia tenis meja, pernah juara SEA Games, juara nasional Indonesia, dan yang paling susah dia pernah ikut Olimpiade sebanyak 3 kali. Oke, siapa dia? Kita lihat. Anton Suseno. Ya, kali ini gue memang sengaja latihan yang selama ini gue juga susah dapatin waktunya. Kakak gue, Anton Suseno ini adalah kakak gue. Dia pelatih saya juga, pelatih gue juga, sampai akhirnya saya berada di sini. Oke. Nah, maksud gue gini, Anton susah sekali waktunya sekarang. Jadi sebelum sesi latihan ada sedikit gue mau tanya-tanya juga sama Anton. Ya, oke. Kita lihat. Kita sapa dulu Anton Suseno. Ya. Halo. Ini gimana nih, Ini kita sebelum mulai latihan ada sedikit yang mau ditanyakan. Satu, ya kan, apa nih kegiatan sekarang? Kayaknya udah lama kan tidak muncul di dunia tenis meja. Kegiatan sekarang nih apa aja? Ya, kegiatan sekarang banyak di Sulawesi Tenggara. Jadi kegiatan usaha, ya mudah-mudahan ya kita ini dididik, dilatih untuk menjadi juara dari kecil. Nah sekarang setelah saya lepas dari tenis meja ke dunia usaha, saya juga berusaha menjadi juara tapi di bidang yang lain. Oh, jadi sekarang lebih banyak kegiatannya di Sulawesi ya? Ya, Sulawesi Tenggara. Mantap. Tapi nanti kita bisa tes juga, masih bisa pingpong nggak ya? Oke, sekarang ada satu lagi pertanyaan yang mungkin juga orang-orang lain pengen tahu nih. Gimana kondisi tenis meja di zamannya Anton Suseno dan zamannya sekarang gitu? Ya, ini gimana nih perbedaannya? Ya, perbedaannya terutama dari segi teknik ya, tekniknya jauh berbeda. Sekarang jauh lebih cepat. Zaman dulu kita sebelum era saya itu, era senior saya, ketika mau mukul bola, dia lebih banyak mukul ke atas, pakai bahu. Ya, ketika era saya sudah menggunakan pinggang, karena kecepatan bolanya sudah sangat cepat. Nah, setelah era saya sekarang sudah bukan pinggang lagi, dia agak lebih ke perut kanan dan perut kiri gitu. Kenapa? Karena kecepatan bola, teknik yang semakin tinggi itu membuat teknik pun juga harus update. Jadi, nah saya melihat di sini di Indonesia ya terutama ya, masih banyak para pelatih itu menggunakan teknik yang metode lama ya, 20 tahun, 30 tahun lalu, sehingga atlet-atlet yang mumpuni pun, yang berbakat dan lain pun juga ya berjalan tapi lambat gitu. Kalau mereka itu diberikan teknik-teknik yang update, saya kira juga akan lebih cepat prestasinya. Yang perlu yang diberi pelatihan itu adalah para pelatihnya dulu. Nah, para pelatih saya minta untuk kreatif, sehingga juga bisa memberikan ilmu kepada generasi muda ini, ilmu yang terbaru. Itu saja. Jadi makanya kita ini agak ketinggalan karena itu salah satunya. Oh, oke. Tuh teman-teman, jadi menurut pandangan Anton, sebetulnya sama dengan pandangan saya juga, bahwa ilmu itu dinamis, selalu berkembang dari zaman ke zaman. Dengan zamannya sekarang itu memerlukan teknik-teknik yang terbaru lagi, yang seperti tadi diomongin oleh Anton Suseno, dan itu mesti berawal dari seorang pelatihnya. Jadi bukannya seperti kita lagi berjalan nih, kita pengen majunya sambil berlari, kalau bisa sprint. Dan satu lagi nih, yang pertanyaan saya buat penasaran ya, ini Indonesia menurut Anton Suseno kenapa tidak bisa mengejar dunia? Ada yang salah pasti. Kalau menurut saya pasti ada yang salah. Kenapa Indonesia sekarang tidak bisa sampai ada di posisi internasional, baik di SEA Games
Asian Games atau di dunia juga ya. Nah itu kira-kira apa nih menurut saya? Satu prestasi itu ada 3 yang mendukung. Satu adalah kualitas atlet, kedua kualitas pelatih, dan ketiga kualitas pengurus. Kalau ketiga-tiganya berkualitas, hasilnya kualitas. Tapi kalau salah satunya ada yang kurang berkualitas ataupun ya hasilnya tidak akan maksimal. Contoh gini, seorang atlet memiliki nilai 9, seorang pelatih memiliki 9. Pengurusnya pun juga memang andal dan 9. Dia pandai ngurusin atletnya, di mana atlet dan pelatihnya itu ditempatkan untuk berlatih. Baik atletnya maupun pelatih juga perlu dilatih ilmunya, dilatih tambah terus. Nah kalau pengurusnya juga sudah pandai, di mana dia harus menempatkannya, kemudian pelatihnya juga memang cerdas, disiplin, dan berilmu gitu ya. Atletnya juga sama, punya disiplin juga, dia berbakat juga, hasilnya pasti tidak lebih jauh. Kalau 999 nggak mungkin hasilnya 5. Tapi kalau contoh atletnya 6, pelatihnya 10, pengurusnya 9, hasilnya tidak akan 9-10. Ya kurang lebih di bawah itu. Nah, itu teorinya begitu, karena kualitas itu bukan hanya teknik, non teknik pun juga menjadi patokannya. Gitu. Nah di sini olahraga ini juga pengurusnya memang harus baik, punya nilai yang baik, pelatih sama. Nah kemudian itu akan terjadi pada saat nanti momentumnya itu ada. Jadi bukan pulang momentum ketiga-tiga itu terjadi, makanya melahirkan atlet-atlet legenda gitu. Seperti contoh Susi Susanti, ataupun di tempat lainnya ada Taufik Hidayat, artis Yayu Basuki. Muncullah atlet-atlet cabang olahraga itu menjadi legenda, Rudi Hartono. Tapi legenda itu akan muncul dan selama 20-30 tahun baru ada penggantinya lagi. Karena itu salah satu faktornya. Memang atletnya bagus, pelatihnya bagus, pengurusnya bagus, ketemu di satu titik, muncullah satu prestasi yang melegenda. Dan itu muncul itu tidak setiap kali. Dia muncul setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, setelah 40 tahun. Baru ada lagi yang seperti itu. Yang mudah-mudahan tenis meja Indonesia bisa memunculkan legend-legend baru. Kenapa? Karena kita punya penduduk yang banyak. Kita mau itu tuh modal dasar, modal awal. Kita punya penduduk banyak, artinya banyak orang yang masih bisa dilatih untuk olahraga apapun termasuk tenis meja. Maka disitulah muncullah bibit-bibit. Tinggal bagaimana negara atau pemerintah atau para menterinya, pembantu presiden membuat satu program itu menyeluruh untuk program olahraga seperti apa. Jepang pernah menurun olahraganya, sekarang mulai naik lagi. Ya, nah nanti seperti itulah. Gitu. Akan muncul negara-negara seperti tenis meja dulu pernah ada Yugoslavia, ada Swedia, hilang, nanti akan muncul lagi. Ya. Itu mudah-mudahan kita kalau dengan niatan para pengurus yang tidak pernah bosan itu adalah para orang tua menginginkan atlet anaknya untuk menjadi tenis meja. Woi, gila tuh. Udah ada dari tadi ulasan dari Anton Suseno mengenai bagaimana tenis meja lebih maju lagi ke depannya. Poinnya sama, bahwa kita harus mempunyai SDM pengurus, pelatih, dan pemain yang sama handalnya. Momentum akan didapatkan ketika bertiga, pelatih, pengurus, dan atlet ini bersinergi. Dan momentum akan didapatkan kalau semuanya bekerja dengan baik. Ya, oke teman-teman, nanti kita lihat nih. Oke sekarang kita coba latihan ya. Kita tes nih, Anton Suseno masih bisa main gak ya? Yuk teman-teman, kita lihat. Kita coba. Hey, capek. Jalan. Aduh teman-teman, ternyata masih bisa, masih jago, masih susah. Susah.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Belum bisa sampai 10 kau. 5 kali udah mati. Ya, ini gaya main Anton ini udah jarang sekali di Indonesia. Ya, dengan gaya bermain defense-nya, saya yakin kalau orang tidak biasa pasti susah. Jole, Juli. Satu, dua. Yeay! Akhirnya bisa juga, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, teman-teman, cukup sudah ya. Saya tes bolanya, ternyata masih susah. Gimana nih? Pemainnya gimana? Pingpong untuk apa? Sekarang nih situasi tenis meja, rasanya tidak pernah ada TC nasional lagi kayak dulu. Apakah TC nasional itu penting? Apakah sebuah basecamp nasional itu penting? Boleh ditanya, karena di zamannya Anton, dulu saya waktu masih kecil ngelihat kakak saya itu selalu TC nasional terus, dan itu membentuk jadi dia seperti sekarang legend. Silakan. Ya, perlu adanya pemusatan latihan nasional. Itu nomor satu. Di mana atlet itu berlatih berkesinambungan. Ya, jadi dia juga terprogram, targetnya juga ada. Berapa tahun kemudian, nah sementara ini kan ya kurang berkesinambungan. Nah, mudah-mudahan para pengurus bisa menyelesaikan masalahnya, dan para atlet harus tetap semangat, para orang tua juga tetap semangat. Kita berharap tenis meja ini akan indah pada waktunya. Wih, mantap sekali. Tetap semangat semuanya ya, karena kita cinta olahraga ini. Semangat tenis meja Indonesia, ayo. Oke, kita sudah menyelesaikan sesi latihan ini. Tetap pantengin terus YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terus pantengin dan support saya selalu. Living for Pingpong.